Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nama saya Muhammad Faisal. Saya dari Prodi PAI kelas 2B, NIM 0101 2401 035, Dospem Pak Saiful Mufti, Matkul Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS yang berupa meresum materi yang sudah saya pelajari dari semester 2 ini, dari materi pertama sampai materi yang terakhir, dengan secara singkat hasil resumnya disampaikan, dan terakhir kesan-kesannya apa dari saya mempelajari materi pendidikan agama Islam di semester 2 itu. Langsung saja ke materi yang pertama, saya resum yang berjudul materinya sumber, prinsip, dan nilai-nilai pendidikan Islam. Dan di sini hasil resum saja saya mengenai sumber, prinsip, dan nilai-nilai pendidikan Islam. Kesimpulannya, pendidikan Islam merupakan proses internalisasi nilai-nilai keislaman yang bersumber dari wahyu ilahi dengan tujuan membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia dalam implementasinya, pengaplikasiannya gitu. Pendidikan Islam berlandaskan pada sumber-sumber utama seperti Al-Quran dan Sunnah, serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, makalah di dalamnya gitu kan. Udah. Dan diantaranya poin-poin yang terkandung di dalamnya, yaitu poin sumber pendidikan Islamnya. Poin pertama yaitu Al-Quran, poin kedua yaitu Sunnah, poin ketiga yaitu ijtihad, poin keempat yaitu tradisi keilmuan Islam. Terus ada lagi prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam, prinsip-prinsipnya gitu. Yang pertama tauhid, udah jelas. Yang kedua integrasi ilmu dan amal. Setelah punya ilmu baru diamalkan. Kalau misalnya nggak punya ilmu, mau ngamalkan apa gitu. Bahkan ketika kita pengen kenal dengan Allah, itu harus dengan ilmu. Dan definisi ilmu juga banyak ya. Ilmu itu ada yang hasil daripada tangkapan panca indera kita, dan ilmu juga ada hasil dari dari orang lain pernah mengalami di situasi itu sehingga menghasilkan ilmu gitu. Dari hasil pengalaman itu bisa menjadi ilmu gitu. Ya, kita tidak tahu bahwasannya api itu zatnya panas kalau misalnya kita belum tahu mengalami gitu kan, berhadapan-hadapan dengan api gitu. Nah, itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan observasi gitu. Lanjut yang ketiga ya, tanggung jawab moral dan sosial gitu. Yang keempat, keseimbangan jasmani dan rohani. Yang kelima, keterbukaan terhadap ilmu gitu. Di bawahnya lagi, ini masih teori yang pertama, nilai-nilai Islam dalam pendidikan dan pembelajaran. 1, nilai kejujuran, sidik gitu. 2, nilai keadilan. 3, nilai tanggung jawab, amanah gitu. Yang keempat, nilai kasih sayang, rahmat. Yang kelima, nilai ketekunan dan kesungguhan, mujahadah gitu. Tidak ada kata menyerah gitu. Materi yang kedua yaitu yang berjudul tujuan dan orientasi pendidikan Islam. Dan di sini kesimpulannya, pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental
dalam membentuk karakter dan peradaban manusia. Dalam konteks Islam, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan gitu, tetapi juga berbagai proses pembinaan kepribadian yang utuh yang mencakup aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Pendidikan Islam memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu membentuk insan kamil, manusia paripurna yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Tujuan dan orientasi pendidikan Islam berakar dari ajaran Al-Quran dan hadis yang menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dengan potensi luar biasa untuk mengabdi kepadanya dan menjadi khalifah di bumi. Seperti halnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu kan. Bahwasanya kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar untuk ibadah, tetapi melainkan menjadi khalifah. Dalam hal ini pendidikan menjadi sarana utama dalam menggali dan mengembangkan potensi tersebut agar manusia mampu menjalankan perannya dengan baik, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai anggota masyarakat. Namun demikian, dalam realitas pendidikan saat ini seringkali terjadi reduksi terhadap makna pendidikan yang sungguhnya. Pendidikan cenderung bersifat pragmatis dan materialistis, hanya berorientasi pada pencapaian akademik dan karir duniawi. Hal ini tentu bertentangan dengan orientasi pendidikan Islam yang lebih luas dan mendalam, yakni mengarah pada pembentukan pribadi yang seimbang antara aspek dunia dan akhirat. Oleh karena itu, memahami kembali tujuan dan orientasi pendidikan Islam menjadi sangat penting agar arah dan praktik pendidikan dapat kembali kepada nilai-nilai hakiki yang bersumber dari wahyu. Dengan pemahaman ini, diharapkan sistem pendidikan Islam mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun generasi yang cerdas secara intelektual, kuat secara spiritual, dan luhur secara moral. Langsung ke bawahnya, tujuan pendidikan Islam. Ada tujuannya gitu dalam mendidik keislaman itu. Poin pertama, membentuk pribadi muslim yang seimbang. Poin kedua, menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan ibadah. Poin ketiga, menyiapkan manusia untuk menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam baik di dunia maupun di akhirat. Kebawahnya lagi, orientasi pendidikan Islam. Poin pertama, orientasi tauhid. Kedua, orientasi akhlak. Ketiga, orientasi ibadah. Yang keempat, orientasi dunia dan akhirat. Dan yang kelima, orientasi sosial dan kepemimpinan. Dilanjut ke materi yang ketiga, yaitu sumber dan prinsip pendidikan Islam. Pengertiannya, kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan dalam proses pembelajaran yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Kurikulum ini tidak hanya membentuk kompetensi akademik, tetapi juga keimanan, akhlak, dan perilaku Islami peserta didik. Secara terminologis, kurikulum pendidikan Islam adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk insan kamil, manusia paripurna, yang seimbang dalam aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Dalam kurikulum ini, Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber utama yang paling berperan gitu, serta didukung oleh pemikiran ulama dan kebutuhan konteks zaman. Beberapa ciri utama kurikulum pendidikan Islam adalah, poin pertama, tauhid sebagai dasar utama, yakni menanamkan keyakinan bahwa segala aspek kehidupan harus mengarah kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, integratif, menggabungkan ilmu agama dan ilmu dunia dalam satu kesatuan yang tidak terpisah.
Karena kita hidup itu bukan hanya persoalan akhirat, tapi sebagaimana kita hidup di dunia, maka jangan terlepas daripada keilmuan dunia juga gitu, bukan hanya selalu memprioritaskan akhirat. Seperti itu. Poin yang ketiga, berorientasi akhirat tetapi tetap relevan dengan kehidupan dunia. Yang keempat, holistik, mencakup pengembangan akal, hati, dan perilaku. Tantangan implementasi kurikulum pendidikan Islam. Kebawahnya lagi, keterbatasan tenaga pendidik yang kompeten. Perbedaan pemahaman dan orientasi lembaga. Kebawahnya lagi, minimnya sarana dan prasarana, pengaruh sekularisasi dan globalisasi, keterbatasan dukungan kebijakan dan pendanaan, kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran, arah pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Di bawahnya lagi, 1. Integrasi ilmu agama dan ilmu umum. 2. Penguatan nilai-nilai moderasi beragama. 3. Kontekstualisasi ajaran Islam. Yang keempat, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pembelajaran. Yang kelima, pengembangan keterampilan abad 21. Yang keenam, motivasi masyarakat dan dunia usaha. Dilanjutkan ke materi yang keempat yang berjudul mengidentifikasi metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Dan di sini saya sudah meresum secara kesimpulannya. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah, pertama, mengidentifikasi berbagai materi pembelajaran dalam pendidikan Islam, baik yang digunakan pada masa klasik maupun kontemporer. 2. Menganalisis perbedaan dan perkembangan antara metode pembelajaran Islam klasik dengan metode kontemporer. 3. Menjelaskan penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran Islam untuk meningkatkan relevansi materi dengan kehidupan nyata peserta didik. Ketiga, menjelaskan penerapan. Yang keempat, mengkaji peran dan integrasi teknologi dalam mendukung efektivitas dan inovasi pembelajaran Islam di era digital. Yang kelima, memberikan gambaran model pembelajaran Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam. Itu teori yang keempat. Dilanjut ke teori yang kelima, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidikan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia dan strategis dalam membentuk peradaban umat. Salah satu pilar utama dalam proses pendidikan adalah keberadaan pendidik yang tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembina akhlak dan pembimbing spiritual. Dalam Islam, pendidik disebut dengan berbagai istilah seperti muallim, murabbi, dan mudarris, yang masing-masing mencerminkan tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi. Peran pendidik dalam Islam tidak hanya terbatas pada aktivitas mengajar di kelas, melainkan juga mencakup pembinaan moral, pengapingan pembentukan karakter, serta teladan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, seorang pendidik dituntut memiliki kriteria dan kompetensi tertentu serta menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Nah, di sini ada kriteria pendidik dalam Islam. 1. Al-Ghazali, menurut Imam Al-Ghazali, menurut pendidik harus memiliki sifat sebagai berikut. Pertama, mencintai muridnya seperti mencintai anak kandungnya. Yang kedua, mengingatkan muridnya bahwa tujuan menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bertaqarrub bukan untuk kebanggaan diri atau keuntungan pribadi. Yang ketiga, mendorong muridnya agar mencari ilmu yang bermanfaat, yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, jadi contoh yang baik bagi muridnya seperti berjiwa halus, lapang itu pemaaf kayak gitu. Lapang dada, murah hati dan berakhlak terpuji lainnya. 6. Mengajarkan pelajaran yang sesuai dengan intelektual dan daya tangkap anak didiknya. Jadi menyesuaikan kalau misalnya kita sedang mengajar.
Yang kedua yaitu pembelajaran tematik integratif. Setiap mata pelajaran dihubungkan dengan nilai-nilai Islami. Guru berperan aktif dalam menanamkan pesan moral dan spiritual di dalam kelas. Yang ketiga, penguatan karakter Islami. Lembaga pendidikan membangun budaya sekolah yang Islami melalui kegiatan seperti sholat berjamaah, tilawah, kajian, dan pembiasaan adab Islam. Yang keempat, kualifikasi guru. Guru yang mampu mengintegrasikan ilmu dan Islam harus memiliki penguasaan terhadap dua bidang keilmuan, yaitu ilmu umum dan agama. Nah, sekianlah resum saya dari materi pertama sampai materi yang terakhir, dan kesan dan pesan saya ketika saya sudah mempelajari materi ini sangat urgent banget sebelum menjadi pendidik gitu. Karena kalau misalnya kita belum mempelajari pendidikan agama Islam ini yang tadi saya sampaikan secara singkat, hasil resum saya ini sangat-sangat relevan banget gitu. Jika kita ingin terjun ke seorang pendidik gitu, seorang guru, seorang murabi, ini sangat harus dipelajari dulu biar kita tahu menyesuaikan ketika kita menyampaikan sebuah ilmu, ada tahapnya gitu. Jangan sampai belum waktunya disampaikan ya menyampaikan ilmu yang berbobot gitu, sehingga anak-anak susah untuk mencernanya. Nah, demikianlah tugas saya pendidikan agama Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.